Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang konsep ilmu ekonomi. Ini merupakan materi ekonomi yang dipelajari di kelas 10 pada semester 1. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga diharapkan video ini bisa memberikan ilmu pengetahuan atau menambah pengetahuan teman-teman berkaitan dengan ekonomi. Oke, kata ekonomi ini adalah sebuah istilah yang mungkin tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya bahwa istilah ekonomi ini sudah lumrah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ketika ada mengucapkan atau kita mendengar berita berkaitan tentang permasalahan ekonomi seperti terjadinya atau mungkin istilahnya adanya pelemahan ekonomi atau mungkin kesulitan perekonomian, atau juga dalam bentuk mungkin kita mendengar istilah pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, ilmu ekonomi ini berkembang ya menjadi cabang ilmu tersendiri sejak ditulis dan diterbitkannya buku yang dikarang oleh Adam Smith pada tahun 1776 Masehi yang berjudul The Wealth of Nations. Nah, jadi dengan demikian bahwa ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1776 Masehi sehingga digunakan oleh para ahli ekonomi lain. Nah, oleh karena itu dengan diterbitkannya buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith, maka Adam Smith diberi gelar dengan Bapak Ilmu Ekonomi. Nah, ilmu ekonomi yang semakin berkembang pesat ini dan gagasan Adam Smith menjadi dasar bagi para ahli ekonomi seperti Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill. Nah, para ahli ekonomi yang kita sebutkan di atas ini ekonomi klasik ya. Selanjutnya, ahli ekonomi klasik ini kemudian dikembangkan oleh mazhab dari Austria yang kita kenal dengan mazhab Austria, yang dikembangkan oleh Leon Warlas, Alfred Marshall dan lain-lain sekitaran pada tahun 1890-an, dan kemudian melahirkan teori ekonomi yang kita kenal dengan istilah ekonomi mikro. Nah, pada tahun 1930-an dengan kemunculan ahli ekonomi baru, maka pada saat itu lahirlah sebuah buku ya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom besar yang berhasil melahirkan karya lain di bidang ekonomi. Karyanya tersebut menjadikan bahwa ahli ekonomi maupun para stakeholder ya dalam mengatasi krisis-krisis perekonomian ini yang dialami pada tahun 1930-an sampai 1939 ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian pada saat itu. Maka lahirlah juga teori ekonomi baru yang dikemukakan oleh Keynes. Ya, ini adalah sebuah gambaran berkaitan dengan perkembangan ilmu ekonomi sampai ekonomi itu pada saat ini begitu. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos ini diartikan sebagai rumah tangga, sedangkan nomos adalah aturan atau norma yang berlaku. Maka dengan demikian dapat disimpulkan secara bahasa bahwa ekonomi atau ilmu ekonomi adalah ilmu tentang aturan rumah tangga. Menurut pandangan ini, seluruh warga negara harus merasa nyaman dan diterima sebagaimana dia merasakan keadaan nyaman di rumahnya sendiri. Dalam konteks ini, menurut orang Yunani kuno, masalah ekonomi hanya terkait dengan perasaan nyaman seseorang karena kebutuhan pribadinya terpenuhi. Jadi, ini istilah pandangan orang Yunani berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan secara umum bahwa ilmu ekonomi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari
cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat pendapat para ahli sebagai berikut. Pertama adalah Richard Lipsey. Dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian Gregory Mankiw, di mana dinyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Sedangkan menurut Robert B. Echelon dan Robert B. Tollison menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Selanjutnya adalah Paul Samuelson, di mana menurut Paul Samuelson bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, Adam Smith, di mana menurut Adam Smith dinyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Sedangkan menurut John Stuart Mill menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Dan yang terakhir adalah Alfred Marshall, di mana dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan tersebut. Jadi ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut maka kita simpulkan seperti slide yang sebelumnya bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi ini adalah kesimpulan secara umum berkaitan dengan ilmu ekonomi. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Namun sebelumnya kita akan jelaskan dulu mengenai tindakan atau kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi atau tindakan ekonomi adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan prinsip ekonomi itu sendiri adalah sebagai pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi. Ada beberapa jenis prinsip yang ada dan perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dulu kita mengenal bahwa prinsip ekonomi itu adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Yang kedua, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Nah, atau juga kita mendengar istilah yang lebih lumrah ya dalam kehidupan kita atau mungkin yang kita pelajari atau yang kita dengar bahwa dengan pengorbanan sekecil mungkin atau sekecil-kecilnya bisa mendapatkan hasil tertentu. Yang kedua, dengan pengorbanan tertentu mendapatkan hasil yang maksimum atau optimal. Ini merupakan prinsip ekonomi versi lama. Tapi juga kita sering mendengar ada istilah atau mungkin semacam sesuatu yang lumrah ya, yang kita kenal misalnya begini. Dengan modal sekecil-kecilnya hasil sebesar-besarnya. Ada yang mengatakan itu adalah sebuah prinsip ekonomi, tapi itu bukanlah sebuah atau pernyataan yang bukan prinsip ekonomi. Nah, lalu bagaimana
dengan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah berkembang pada hari ini, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak, ya. Jadi kita mengutamakan dalam prinsip ekonomi itu, kita lebih mengutamakan sesuatu yang sifatnya lebih penting atau yang mendesak, ya, yang harus segera terpenuhi. Yang kedua, bersifat hemat dan tidak boros dalam melakukan tindakan ekonomi. Yang ketiga adalah melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Jadi harus dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada sehingga menghasilkan keputusan yang matang. Kemudian yang keempat adalah mempertimbangkan untung dan rugi dari setiap tindakan ekonomi yang kita lakukan. Jadi ini adalah prinsip ekonomi yang ada dalam kehidupan kita yang perlu kita pahami. Sehingga dengan demikian tindakan atau kegiatan ekonomi yang kita lakukan ini bisa menghasilkan keputusan yang bagus ataupun maksimal. Selanjutnya kita bahas tentang motif ekonomi. Di mana motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Kita mengenal ada alasan atau motif intrinsik yang berasal dari dalam diri individu tersebut, seperti memenuhi kebutuhan, gitu. Yang kedua adalah motif ekstrinsik yang berasal dari luar, mungkin ingin membantu orang, ingin berkuasa, ingin mendapatkan penghargaan dan lain-lain. Selanjutnya adalah penggolongan motif ekonomi. Di mana penggolongan motif ekonomi ada beberapa pihak. Yang pertama adalah motif ekonomi dari produsen. Motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen yang pertama adalah mencari laba. Motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, dan yang terakhir adalah motif sosial atau menolong sesama. Yang kedua adalah motif konsumen, ya. Motif konsumen bisa berupa memperoleh kepuasan yang optimal untuk bertahan hidup, bisa dalam bentuk agar diterima di masyarakat, dan juga bisa dalam bentuk mungkin status sosial, ya, ingin dihargai, ingin dihormati dan sebagainya. Kemudian motif dari distributor pertama adalah untuk memperoleh laba. Yang kedua untuk mempercepat barang sampai ke konsumen. Selanjutnya adalah hukum ekonomi. Di mana hukum ekonomi ini merupakan ketentuan yang menerangkan peristiwa-peristiwa ekonomi. Misalnya begini, kita sering mendengar istilah ada namanya hukum permintaan. Misalnya begini, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi peristiwa ekonominya berupa pertama harga barang naik, yang kedua jumlah barang diminta berkurang. Nah, ini merupakan bentuk atau salah satu contoh hukum ekonomi. Nah, bentuk jenis hukum ekonomi yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Yang kedua adalah hubungan saling mempengaruhi atau fungsional. Next, kita bahas tentang politik atau kebijakan ekonomi. Di mana politik atau kebijakan ekonomi ini merupakan cara yang ditempuh serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di negara tersebut. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian. Selanjutnya kita akan bahas tentang penggolongan ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3 macam. Pertama ada namanya ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi teori, di mana ekonomi teori terdiri dari 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah
suatu konsep ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya kehidupan ekonomi suatu negara atau suatu daerah pada masa tertentu. Jadi ilmu ekonomi deskriptif ini dia bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi yang faktual mengenai masalah ekonomi. Ya, jadi dengan artian kata bahwa ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Misalnya, kita membahas tentang jumlah angkatan kerja, atau mungkin dalam bentuk pengangguran. Jadi yang dibahas itu adalah kajian atau mungkin penjelasan mengapa fakta-fakta tersebut bisa terjadi. Yang kedua adalah ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ekonomi yang membahas atau menganalisis hubungan antar variabel dalam bentuk mikro dan makro. Nah, ekonomi teori ini berusaha menganalisis data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data tersebut. Jadi, teori ekonomi ini merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat atau melaksanakan kebijakan perekonomian. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa ekonomi teori atau teori ekonomi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Kita next saja dulu. Kemudian ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu membahas penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Jadi dengan artian kata bahwa ekonomi terapan itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Selanjutnya, kita akan jelaskan berkaitan dengan ekonomi teori yang sudah kita bahas tadi. Pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu kajian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi intinya di sini bahwa ekonomi mikro itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang membahas perilaku individu dalam perekonomian. Misalnya berkaitan dengan materi permintaan, penawaran, produksi, konsumsi, distribusi, dan sebagainya. Jadi yang skopnya dikatakan per individu. Kalau untuk ekonomi makro, ini kajiannya bersifat agregat ya, atau secara keseluruhan. Artinya di sini bahwa ekonomi makro ini adalah mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Misalnya kita membahas tentang pengangguran, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat harga, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang kita bahas berkaitan dengan ekonomi makro. Next, cabang ilmu ekonomi lain bisa dalam bentuk ekonomi moneter, ekonomi syariah, ekonomi sumber daya manusia, ekonomi sumber daya alam, ekonomi publik, ekonomi internasional, ekonomi regional, dan lain-lain sebagainya. Oke. Sekilas kita akan lihat bagaimana penjelasan konsep ekonomi syariah. Lebih mendalam lagi pada video yang lain begitu. Namun kita akan lihat sekilas berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi ini adalah pendapat-pendapat dari para ahli berkaitan dengan ekonomi syariah. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Sedangkan Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ekonomi syariah itu merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Sedangkan Faizal Rifai dan Ahmad Bukhari menjelaskan bahwa ekonomi syariah itu suatu ilmu multidimensi dan atau interdisiplin ya, komprehensif dan saling terintegrasi mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu-ilmu orasional. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ilmu ekonomi syariah itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya
memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Kalau kita bagi yang muslim berarti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa tujuan dari ilmu ekonomi syariah? Ilmu ekonomi syariah adalah, yang pertama tujuannya adalah ekonomi yang baik dalam rangka kerja dan norma-norma moral Islam. Yang kedua adalah adanya persaudaraan dan kesejahteraan universal, serta adanya distribusi pendapatan yang merata. Dan yang perlu kita penting adalah bagaimana kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi syariah kita bacakan saja. 1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Jadi di sini adalah konsepnya adalah halal. 3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama dalam ekonomi syariah. 4. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya dan harus berperan dalam kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. 6. Seseorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. 7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Karakteristik ekonomi syariah. 1. Menjunjung tinggi prinsip keadilan diantaranya dalam sistem bagi hasil. Yang kedua, terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. 3. Kebebasan ekonomi artinya adalah tetap membenarkan kepemilikan individu dalam kebebasan dalam bertransaksi sepanjang masih dalam koridor syariah. 4. Kepemilikan multijenis artinya adalah hakikat kepemilikan alam berserta isinya hanyalah milik Allah semata. Harta yang dimiliki manusia hanya titipan. Yang kelima, menjaga kemaslahatan hidup individu dan masyarakat. Kemudian apa manfaat ekonomi syariah? Ada beberapa manfaat ekonomi syariah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktek bagi hasil. Dan yang ketiga adalah praktek ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekilas berkaitan dengan ekonomi syariah, dan insya Allah pada lain kesempatan kita akan bahas secara terperinci mengenai ekonomi syariah. Sekarang kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Artinya, atau mungkin dengan bahasa lain adalah, ini suatu keadaan di mana manusia dengan kebutuhannya yang sangat banyak dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan atau ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan atau disebut dengan istilah scarcity. Kemudian, apa sih penyebab atau munculnya kelangkaan tersebut? Yang pertama adalah keterbatasan benda pemuas kebutuhan atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita ketahui bahwa keberadaan sumber daya alam itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian sumber daya alam itu digunakan memang untuk kebutuhan manusia. Namun kenyataannya
tidak semua sumber daya alam itu bisa terpenuhi, bisa dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam artian di sini bahwa ada sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, yang tidak bisa diperbaharui dengan segera mungkin ya. Misalnya minyak bumi atau mungkin hasil tambang yang memang memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menciptakan barang yang serupa. Jadi ini salah satu penyebabnya. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam. Nah, kerusakan sumber daya alam seperti terjadinya bencana alam atau kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia ini menyebabkan terjadinya keterbatasan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, misalnya penangkapan ikan yang dengan cara yang tidak benar, misalnya menangkap ikan memakai pukat harimau atau mungkin pakai racun atau pakai apa, sehingga menyebabkan habitat ikan itu menjadi rusak. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ekonomi. Manusia kita ketahui memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya ekonomi. Mungkin bisa jadi keterbatasan itu dalam bentuk penguasaan teknologi atau dalam bentuk kekurangan modal. Artinya apa? Sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan manusia itu lebih cepat daripada peningkatan penyediaan sarana kebutuhan manusia. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, di mana tingkat peradaban dan jumlah manusia semakin meningkat, kondisi ini akan menyebabkan jenis dan kebutuhan manusia itu semakin banyak dan beragam. Nah, di pihak lain, produksi atau penambahan alat pemenuhan kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian ada beberapa syarat kelangkaan yang harus terpenuhi. Pertama adalah syarat kuantitas, ya. Artinya di sini bahwa jumlahnya, ketika jumlah barang tersebut banyak, ya otomatis tidak akan terjadi kelangkaan. Berarti syarat kuantitas di sini dinyatakan bahwa jumlahnya sedikit atau terbatas. Yang kedua adalah kualitas, ya. Andaikan misalnya suatu barang itu tahan lama, jadi orang tidak akan mencari dalam jumlah yang banyak karena kualitasnya bagus, begitu. Kemudian tempat, ya. Andaikan suatu barang itu ditemukan di semua tempat, berarti tidak akan terjadi kelangkaan. Atau mungkin yang selanjutnya adalah waktu. Andaikan satu barang tersebut ditemukan di setiap waktu, berarti barang tersebut tidak langka. Jadi ini adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi, maka suatu benda atau barang tersebut dikatakan langka. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan ini adalah suatu yang mungkin dianggap sama tapi padahal berbeda, ya. Kebutuhan itu sesuatu yang istilahnya harus terpenuhi, ya. Dan jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia tersebut. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang juga perlu dipenuhi, tapi jika tidak terpenuhi bisa ditunda atau mungkin dipenuhi di lain waktu, begitu. Atau mungkin dengan masa lain bisa ditunda terlebih dahulu. Next, kita akan bahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas. Nah, kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingan terbagi menjadi 3 macam. Ada primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer ini kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Agar dapat hidup layak, manusia harus makan misalnya, ya. Atau mungkin harus punya pakaian, atau mungkin punya tempat tinggal. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Artinya, ketika kebutuhan primer terpenuhi, maka selanjutnya yang dipenuhi adalah kebutuhan sekunder. Mungkin bisa jadi kebutuhan-kebutuhan yang setelah kebutuhan primer terpenuhi, misalnya
peralatan untuk kerja, kemudian dalam hal lain bisa dalam bentuk perlengkapan lain dan sebagainya begitu. Dan terakhir adalah kebutuhan tersier atau kita sebut juga kebutuhan mewah atau kebutuhan luks ya. Dimana apabila dua kebutuhan sebelumnya ini sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah kebutuhan tersier yang dalam hal ini bisa digunakan sebagai untuk menaikkan status sosial. Misalnya barang-barang mewah atau mungkin alat transportasi yang sifatnya mewah dan sebagainya atau mungkin dalam bentuk perhiasan. Namun perlu kita ketahui di sini ini contoh secara umum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang menjadi pertimbangan tersendiri. Ini kebutuhannya dikatakan primer, sekunder ataupun tersier, yaitu dengan cara melihat individunya. Nah, misalnya bagi seorang siswa, pena, buku itu merupakan kebutuhan primer. Bagi seorang petani, ya mungkin kalau dia ke sawah, mungkin cangkul, mungkin alat-alat pertanian, ini adalah kebutuhan primer bagi seorang petani. Jadi dalam hal ini kita akan lihat siapa subjeknya. Yang kedua adalah kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu pertama adalah kebutuhan sekarang. Ya, jadi sesuatu yang harus dalam sekarang terpenuhi. Mungkin misal pada saat lapar, jadi kita butuh makan. Yang kedua adalah kebutuhan masa datang. Ya, kebutuhan yang mungkin diperlukan di masa depan. Misalnya orang tua menabung untuk kebutuhan anaknya ketika mungkin dia udah sekolah atau mungkin kuliah. Yang ketiga adalah kebutuhan tidak terduga ya, atau mungkin dadakan begitu ya. Jadi kebutuhan yang diperlukan saat tiba-tiba. Misalnya ketika kita jatuh, kita mungkin butuh obat ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan sepanjang waktu ya. Dalam hal ini ketika kita masih hidup, kita masih butuh tersebut. Misalnya udara, cahaya matahari, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan untuk fisik manusia itu sendiri. Misalnya makan, minum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani ya, kebutuhan untuk ruh atau mungkin jiwa manusia. Misalnya kalau mungkin bagi kita yang muslim, kita sholat, kita berpuasa, kita berdoa. Atau kebutuhan manusia secara umum, mungkin pergi rekreasi atau tamasya atau refreshing, atau kalau istilahnya sekarang healing ya. Jadi ini kebutuhan untuk rohani. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ada dalam bentuk kebutuhan individu ya. Jadi kebutuhan yang istilahnya pemenuhannya itu adalah untuk satu orang. Misalnya kalau untuk individu pribadi ya, misalnya sabun kita, handuk, dan peralatan-peralatan pribadi sebagainya begitu. Kemudian ada kebutuhan bersama atau kolektif ya. Jadi semua orang sama-sama butuh dengan barang tersebut. Misalnya jalan raya atau mungkin tempat ibadah, misalnya dalam bentuk air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas umum lain sebagainya. Jadi ini jenis kebutuhan yang ada. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama adalah pendidikan. Faktor pendidikan turut berperan sebagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan, di mana dengan seiringnya meningkatnya jenjang pendidikan seseorang, kebutuhannya pun juga akan semakin kompleks. Misalnya, ketika mungkin untuk siswa TK, dia memerlukan peralatan untuk belajarnya seperti gunting, pensil, atau mungkin pensil warna, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan ketika seseorang duduk di perguruan tinggi, di mana mahasiswa itu memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari tempat tinggalnya, kemudian kebutuhan mereka akan laptop, kuliah, atau mungkin hal-hal lain yang istilahnya dibutuhkan pada saat kuliah. Jadi faktor pendidikan ini juga mempengaruhi berbagai macamnya kebutuhan manusia. Yang kedua adalah pendapatan. Dalam hal ini bahwa seseorang yang punya pendapatan berbeda, seseorang dalam hal ini adalah pendapatan juga mempengaruhi
berbagai macam kebutuhan manusia. Si A yang pendapatannya mungkin menengah ke bawah, kebutuhannya hanya ini yang bisa terpenuhi. Sedangkan si B yang punya penghasilan yang banyak, dia bisa membeli berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dari segi pendapatan. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan zaman. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa perkembangan zaman ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi berbagai macam kebutuhan manusia. Artinya apa? Kebutuhan antara orang yang hidup di zaman dahulu, kebutuhannya tentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada saat ini. Misalnya kita ambil dari segi mahasiswa begitu ya. Jadi mahasiswa di zaman dahulu mungkin hanya membutuhkan mesin tik untuk mengetik ya, untuk mengerjakan tugas. Hari ini orang membutuhkan laptop atau notebook untuk mengetik ya. Jadi berbeda antara kebutuhan masa lalu dengan masa sekarang. Kemudian kondisi alam. Kondisi alam atau lingkungan ini juga menyebabkan terjadinya berbagai macam kebutuhan. Jadi intinya bahwa lingkungan itu adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup di lingkungan yang berbeda tentu memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya orang yang tinggal di daerah beriklim dingin ya cenderung menggunakan pakaian tebal dan makanan yang istilahnya bisa menghangatkan badan. Sebaliknya orang yang tinggal di daerah beriklim panas, mereka lebih cenderung untuk berpakaian yang tipis dan menghindari makanan-makanan yang menyebabkan panas, adanya panas di badannya sendiri begitu. Kemudian adat istiadat. Jelas kita ketahui bahwa adat istiadat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kenapa? Misalnya adat yang berlaku di suatu daerah menyebabkan pola hidup dan pola makan mereka juga berbeda. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah misalnya dari segi pakaian adat gitu ya. Jadi pakaian adat antara satu daerah dengan daerah lain itu bisa jadi dikatakan berbeda antara satu dengan yang lain begitu. Hal ini disebabkan oleh adat istiadat mereka. Selanjutnya lingkungan ya. Ini hampir sama dengan kondisi alam ya. Kita naik saja. Kemudian selanjutnya adalah agama atau kepercayaan. Nah, kita ketahui bahwa agama juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kebutuhan manusia. Misalnya kita katakan bahwa dalam pola makan, misalnya dalam makan misalnya di dalam agama Islam tidak diperbolehkan memakan babi begitu ya. Orang Hindu tidak boleh memakan sapi dan selain sebagainya. Jadi ini menyebabkan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan manusia. Ini juga merupakan tolok ukur dari adanya pengaruh agama. Next, kita bahas tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama adalah dari cara memperolehnya. Pertama adalah benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Misalnya kita beli HP, beli laptop, dan sebagainya. Ini merupakan benda ekonomi. Yang kedua adalah benda bebas ya. Benda bebas ini adalah benda yang dalam memperolehnya ini tanpa pengorbanan ya. Jadi kita bisa dapatkan secara cuma-cuma. Nah, namun perlu kita pahami di sini bahwa dalam konteks benda ini dikatakan benda ekonomi ataupun benda bebas, ini lihat dari individunya ya, atau mungkin situasinya. Misal, kalau kita katakan bahwa air bersih untuk di daerah pedesaan itu kita boleh sebut ini merupakan benda bebas ya. Artinya masyarakat di sana tidak perlu mengorbankan sesuatu yang bersifatnya materi untuk mendapatkan benda atau air bersih tersebut ya.
Lain halnya di daerah perkotaan, di mana air bersih itu merupakan benda ekonomi, di mana untuk mendapatkannya itu butuh pengorbanan. Misalnya air bersih dalam kemasan, atau mungkin air untuk kebutuhan rumah ya. Kita harus berlangganan dengan PDAM. Yang terakhir adalah benda ilit ya. Benda ilit adalah suatu benda yang dalam jumlah kecil dia sangat bermanfaat, tetapi dalam jumlah besar bisa merugikan. Misalnya air ya. Air dalam jumlah kecil kita bisa minum, tapi kalau dalam jumlah besar ya kita banjir ya, terlihat banjir atau mungkin api ya. Dalam jumlah kecil kita bisa membakar sampah, tapi kalau dalam jumlah besar itu menyebabkan terjadinya kebakaran. Lanjut, benda dilihat dari tujuan penggunaan. Ada benda konsumsi yang memang digunakan untuk kegiatan konsumsi, atau mungkin dengan dalam bahasa lain adalah untuk dihabiskan nilai gunanya atau dikurangi nilai gunanya. Kemudian benda produksi adalah benda yang memang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi barang lain. Selanjutnya, benda dari proses pengolahan. Yang pertama adalah bahan mentah. Itu bahan yang memang disediakan untuk menjadi bahan lain. Yang kedua, bahan setengah jadi. Dan yang terakhir adalah bahan atau barang jadi. Kemudian benda dalam hubungannya dengan barang lain, ada barang atau benda yang sifatnya komplementer atau benda yang saling melengkapi ya. Jadi misalnya antara yang mudah ya kita ingat, gula dengan kopi, atau mungkin baju dengan celana, dan lain sebagainya, yang sifatnya saling melengkapi. Yang kedua adalah benda substitusi atau barang substitusi, barang yang sifatnya saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Misal kalau tidak ada pena, kita bisa pakai pensil. Kalau tidak ada kopi, mungkin kita ganti dengan teh misalnya ya. Ini merupakan yang sifatnya saling menggantikan. Dan yang terakhir, benda dari segi jaminan, atau ada benda bergerak dan ada barang yang tidak bergerak atau tetap. Selanjutnya kita bahas tentang kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Pertama adalah kegunaan bentuk atau dikenal dengan istilah form utility. Jadi ini adalah sesuatu berguna ketika bentuknya diubah ya. Misal kita kayu di hutan kemudian diolah sehingga menjadi meja atau mungkin menjadi kursi. Jadi dia lebih bernilai guna. Kemudian kegunaan tempat atau place utility, sesuatu berguna kalau dipindah tempatkan. Misalnya yang sering kita dengar, pasir atau batu di sungai ditaruh di tempat bangunan sehingga bisa dijual dan lain sebagainya. Kemudian kegunaan waktu atau time utility, sesuatu berguna memang pas pada waktunya. Misalnya kita memakai mantel hujan ya pada saat hujan, atau mungkin memakai payung ya lebih sering kita gunakan pada saat hujan. Kemudian kegunaan pemilikan atau ownership utility, sesuatu berguna memang pas pada orang yang istilahnya berkafaah di situ. Misalnya pena itu lebih bernilai guna kalau digunakan oleh misalnya guru atau mungkin siswa atau mungkin seseorang yang memang membutuhkan pena, atau mungkin cangkul itu lebih berguna atau bernilai guna pada seorang petani begitu. Kemudian yang terakhir adalah kegunaan elemen ya atau elemen utility, sesuatu berguna karena ada sesuatu yang terkandung di dalam barang tersebut ya. Nasi ya, kenapa nasi itu mengenyangkan? Karena ada karbohidrat di dalamnya sehingga menyebabkan kita menjadi kenyang ketika memakan nasi dan lain-lain sebagainya. Oke, itu dulu video kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan konsep ilmu ekonomi. Next, kita sambung pada video pada lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.